Shalom, puji Tuhan kita boleh saat ini dalam keadaan sehat dan bersukacita. Dan saya percaya ada banyak berkat yang boleh Tuhan berikan buat kita semua. Hari-hari yang kita lalui, Tuhan senantiasa pimpin dan sertai kita. Bahkan di kenaikan Tuhan Yesus ini, pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari lepas hari. Dalam tuntunan selama sepekan ini, saya boleh ambil bagian untuk boleh menyatakan kasih Tuhan lewat tuntunan selama sepekan ini. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang sudah Tuhan berikan, juga udah untuk setiap staf gembala yang sudah mensupport. Terima kasih, dan mari kita persiapkan hati kita untuk kemuliaan Tuhan, karena Roh Kudus sudah hadir bagi kita saat ini. Kita akan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian ini kembali dengan sukacita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
mari sembah Dia, mari puji Dia. Selamanya Engkau baik, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Selamanya Engkau baik, selamanya Engkau baik. Yesus Tuhan, kami bersyukur, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami, memberikan kami hati yang terbaik untuk memuji menyembah-Mu, bahkan memberikan kami hati yang lebih lagi Tuhan, untuk boleh Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar lewat tuntunan sepekan ini Tuhan, nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan ya Bapa. Nama-Mu saja Tuhan yang kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih ya Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dari haleluya Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan,
pujian ini. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Haleluya. Darabora bara 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 basiken darabora bara 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 bara. Haleluya Tuhan, selamanya kami puji, selamanya kami sembah. Haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, selamanya kami sembah Engkau Tuhan. Darabora bara 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 basiken darabu. Mari puji Dia, mari sembah Dia. Yesus Raja damai, Yesus Raja mulia. Haleluya Tuhan. Darabora bara 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 sekendara bora bara 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 sekendara. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus Raja mulia, selamanya kami sembah, selamanya kami puji. Yesus Tuhan, Engkaulah segalanya Tuhan, Engkau Raja kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam tuntunan Tuhan sepekan ini Tuhan, ada banyak perkara yang Tuhan lakukan. Bahkan Tuhan, Engkau terus menuntun kami Tuhan, yang bermain musik maupun Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami berada di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga apa yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan, itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh setan ingin mengganggu Tuhan, akan setiap tuntunan sepekan ini kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya hanya Tuhan yang memimpin Tuhan dalam tuntunan doa sepekan Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Biar semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biar semuanya di belakang salib-Mu saja ya Bapa. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan untuk kesempatan yang diberikan untuk dalam ambil bagian untuk dalam doa selama seminggu sepekan ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, dan kebetulan saya mengambil bagian untuk temanya kehidupan yang menjadi berkat. Dan kehidupan yang menjadi berkat ini memang sungguh tidak mudah. Kita sebagai seorang jemaat ataupun pelayan Tuhan, tidak mudah kita mengambil bagian menjadi berkat bagi banyak orang dengan situasi bahkan tantangan yang kita hadapi hari-hari ke depan. Itu tidak mudah dan sangat-sangat tidak mungkin kalau dengan kekuatan kita sendiri gitu. Tetapi puji Tuhan, dan kita bersyukur dalam setiap kita melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan senantiasa berikan kita hikmat marifat untuk boleh
menjadi berkat di mana kita berada. Dalam tuntunan selama sepekan ini boleh saya mungkin membagikan beberapa poin-poin yang mungkin kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang kita lakukan itu seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mungkin saya bisa bagikan di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Mungkin saya bisa minta bantuan untuk Saudara Rafael untuk membacakan ayat firman Tuhan ini di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Saya persilakan Saudara Rafael. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin. Ya, puji Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Haleluya. Dikatakan bahwa Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Dikatakan bahwa benih ini juga berbicara tentang hasil-hasil yang kita dapat. Juga berbicara tentang roti untuk dimakan, di mana dikatakan bahwa roti adalah bagian dari berkat Tuhan yang kita terima hari-hari ini. Saya percaya roti yang kita makan berbicara tentang jasmani, berbicara tentang dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan hari-hari ini. Semua karena perkenanan Tuhan, semua karena berkat Tuhan yang berlimpah. Bahkan kalau kita melihat kehidupan kita hari-hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kenapa saya bilang itu semua karena anugerah Tuhan? Karena kita yang dahulu, siapakah kita ini? Seperti pujian yang tadi berkata, siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Hingga hari ini kita dalam keadaan sehat, bahkan kita dalam keadaan bekerja, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan hari lepas hari, kita dalam tuntunan kita untuk dalam berkeluarga, baik yang berkeluarga, bekerja, ataupun yang senantiasa terus dipimpin untuk dalam melayani, itu semua karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan dikatakan bahwa roti yang kita makan ini dikatakan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Karena Tuhanlah yang menyediakan roti itu buat kita semua, gitu. Saya teringat akan bagaimana ketika perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan. Saya ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, gitu. Ketika saya mengenal Tuhan dengan sungguh, gitu ya, di suatu gereja yang ada di daerah Sewan, gitu ya, seperti itu. Bagaimana Tuhan memimpin saya ke tempat di daerah Sewan untuk saya bertumbuh di sana, gitu ya. Bagaimana dengan mungkin yang saya alami dengan keluarga yang mungkin belum sepenuhnya mengenal Tuhan, gitu ya. Kedua orang tua saya belum mengenal Tuhan, tapi puji Tuhan saya boleh mengenal Tuhan dan menjadi tetap suatu bagian dalam doa saya, untuk saya tetap berdoa bagi keluarga saya, untuk mereka juga boleh menyatakan kasih Tuhan, menyatakan mereka juga boleh mengenal Tuhan dengan sungguh, gitu. Tapi saya percaya hingga hari ini, sampai hari ini, kalau saya boleh mengenal Tuhan, itu sungguh bagi saya suatu berkat yang luar biasa, gitu. Karena kenapa? Hingga hari ini saya tetap belajar untuk kehidupan saya itu menjadi berkat, gitu. Kehidupan saya tetap harus terus menjadi berkat, gitu ya. Tetap harus belajar untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, seperti itu, gitu. Nah, ketika kita menjadi bagian dalam di dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kita dan melipat gandakannya. Di mana dikatakan bahwa benih itu adalah bagian berkat dari Tuhan yang kita juga harus taburkan kembali, gitu. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, saya lahir baru, gitu ya, kita juga menjadi bagian dari untuk saluran Tuhan untuk menjadi berkat
lewat mungkin pekerjaan kita, hal-hal yang simpel, lewat pekerjaan kita, baik dalam keluarga kita, bahkan dalam dimanapun kita berada, bahkan hal-hal yang kecil kita mungkin menyapa orang lain, itu juga sudah suatu bagian dari pekerjaan Tuhan seperti itu gitu ya. Dengan senyum kita menjadi berkat bagi orang lain, bahkan dengan memberi suatu motivasi bagi orang lain dengan kata-kata firman Tuhan juga itu sudah suatu menjadi berkat bagi orang lain gitu ya. Gitu. Nah, dikatakan bahwa mengapa kita harus menjadi berkat? Di sini dikatakan karena Tuhan menginginkan agar kita dapat memberkati, menjadi berkat bagi orang lain, dan itu merupakan suatu kehendak Allah. Karena kehendak Allah adalah kita menjadi berkat bagi orang lain gitu. Hal-hal yang simpel yang kita bisa lakukan menjadi berkat bagi orang lain, dan itu tidak perlu dengan kepandaian kita atau kepintaran kita, tetapi dengan kita melakukan hal-hal yang kecil gitu ya, seperti menyapa orang lain ya, menjadi berkat bagi orang lain gitu ya, terus bisa memotivasi orang lain, itu pun sudah jadi berkat bagi orang lain. Bahkan kalau kita bisa menjadi berkat lewat memberi dari kekurangan orang lain, itu suatu hal yang sukacita bagi orang itu sendiri, bahkan menjadi berkat bagi orang itu sendiri. Dan selanjutnya dikatakan mengapa kita harus menjadi berkat. Poin yang pertama tadi kehendak Allah. Poin yang kedua adalah ibadah yang murni. Karena dari pertobatan kita, pertobatan yang radikal yang kita lakukan, Tuhan, orang lain pun bisa melihat keberadaan kita, bahwa kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana kita menjadi hati yang baru, hidup yang baru, di mana lewat kehidupan kita, mungkin keluarga kita melihat akan kehidupan kita yang sudah berubah. Mungkin yang tadinya marah-marah, kita berubah menjadi orang yang murah senyum. Bahkan kita seorang yang egois, kita jadi membantu orang lain. Seperti itu. Dan itu yang menyukakan hati Tuhan. Dan itu yang saya alami lewat perubahan hidup saya. Saya belajar untuk tidak egois, tapi belajar untuk empati kepada orang lain. Dan itu yang menjadi bagian kita di dalam ibadah yang murni, di dalam pertobatan-pertobatan kita yang menjadi buah-buah kebenaran bagi orang lain. Dan selanjutnya, mengapa kita harus menjadi berkat? Di poin yang ketiga, iman yang hidup. Berbicara iman yang hidup, iman yang dikatakan bahwa adalah iman yang tidak mati, iman yang menyatakan ketika dia sudah lahir baru, dia akan belajar untuk terus hidup sempurna dalam Tuhan. Karena seperti firman Tuhan katakan, sempurna seperti Yesus yang hidup sempurna. Dan kita pun belajar ketika kita di dalam kehendak Allah, ibadah yang murni, pertobatan yang radikal, serta selanjutnya ketika kita memiliki iman yang hidup, kita terus menumbuhkan iman kita untuk jadi berkat juga bagi orang lain. Kenapa iman yang hidup perlu? Karena iman yang hidup akan menyatakan perbuatan-perbuatan yang hidup. Langkah-langkah kita akan menyatakan perbuatan yang hidup. Langkah-langkah kita akan selalu senantiasa berdasarkan firman Tuhan. Saya lalui hari-hari saya tidak mudah menjadi berkat. Apalagi seperti saya seorang marketing, tidak mudah menyatakan iman di dalam setiap pekerjaan yang saya lakukan. Tetapi saya belajar untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang di dalam pekerjaan saya sebagai marketing. Bahkan dalam hal apapun saya coba memperhatikan orang lain supaya saya pun tidak egois. Seperti saya pun juga membagikan hal-hal yang baik terhadap istri saya, terhadap anak saya gitu. Lingkup yang saya lakukan, saya coba lakukan untuk hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Jadi iman saya bangkit, iman saya terus maju karena saya lakukan terus hal-hal yang terus senantiasa saya lakukan, menyatakan iman saya, bahwa iman saya tidak mati, tapi iman saya hidup terus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu hal yang mengapa kita harus menjadi berkat. Nah, selanjutnya dampak menjadi berkat itu seperti apa? Dengan dampak
menjadi berkat. Pertama yang dapat kita lihat adalah nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan semakin dimasyhurkan. Nama Tuhan semakin dimuliakan, ditinggikan. Dengan nama Tuhan dimuliakan, di luar sana banyak orang mengenal Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan, dan banyak orang lewat kehidupan kita, banyak orang bertobat, banyak orang mengenal Tuhan. Dan selanjutnya dampak menjadi berkat adalah ada keseimbangan di dalam gereja. Ada keseimbangan di dalam gereja. Terciptanya gaya hidup keluarga rohani yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terus selanjutnya dampak menjadi berkat adalah menghasilkan tuayan. Menghasilkan tuayan. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat kehidupan yang menjadi berkat. Saya percaya hari lepas hari ini semua karena perkenanan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita hidup menjadi berkat, saya percaya utara, barat, timur, selatan, banyak keluarga akan dimenangkan Tuhan. Banyak keluarga akan mengalami akan daripada lawatan Tuhan. Satu hal lewat tuntunan sepekan ini yang dapat saya bagikan, bahwa dampak hidup yang menjadi berkat itu akan mengubah suatu keluarga, akan mengubah suatu kota, akan mengubah suatu negara, bahkan akan mengubah akan daripada hati kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Satu poin yang dapat saya bagikan buat kita, tetaplah menjadi berkat dimanapun kita berada. Sesulit apapun, mungkin serumit apapun kehidupan kita, tapi tetaplah menjadi berkat. Karena iman yang hidup adalah iman yang terus menjadi berkat dimanapun dia berada. Saya rasa itu cukup sekian yang dapat saya bagikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.